Hotel yang akan kita review kali ini tuh punya fasilitas yang termasuk lengkap nih. Dari mulai kolam renang semi indoor yang luas ini, dan dari sejak sampai di lobi hotelnya yang luas ini juga kita tuh bakalan dapetin suasana yang relaxing banget. Untuk review selengkapnya setelah video openingnya dulu aja ya. Untuk lokasi dari hotelnya ini tuh ada di dalam satu kawasan Pecatu Indah Resort di area Uluwatu, Bali. Lebih tepatnya sih ada di bagian Jalan Denyu Kutarayanya. Dan di depan sebelah kanan sana sudah terlihat ya belokan untuk masuk ke area hotelnya ini. Untuk nama hotelnya ini tuh adalah The Ululani Dreamland. Dari sini kita bisa langsung belok dan masuk aja terus hingga sampai ke jajaran lokasi parkiran kendaraan hotelnya ini. Area parkir hotelnya ini juga termasuk luas ya. Beres parkirin kendaraan, kita bisa jalan terus aja dan mulai memasuki jalan menuju ke lobi hotelnya. Dan inilah suasana dari lobi hotelnya. Di area lobi hotelnya ini ada beberapa fasilitas hotelnya, dari mulai minimarket, laundry, restoran, dan juga kafe. Lobi hotelnya luas ya dan juga terlihat mewah. Untuk proses check-innya kita bisa langsung aja ke bagian jajaran meja di sebelah kanan area lobinya ini. Tidak ada ketentuan uang deposit ya saat proses check-innya. Pastinya tersedia banyak sofa-sofa yang nyaman di area lobi hotelnya ini saat menunggu proses check-innya. Dan gak lama juga kita sudah bisa dapetin nih kunci kamarnya. Jadi sekarang ini langsung aja ya kita akan room tour isi kamar hotelnya. Dan setelah melintasi lorong yang panjang banget, akhirnya kita sampai di dalam kamarnya. Begitu masuk tuh dapetin sebuah lorong. Di lorongnya itu ada sebuah cermin memanjang banget, lebar banget cerminnya. Jadi bisa outfitan di sini. Setelah itu kita ke sebelah sini, kita langsung cek aja isi kamarnya. Dan ini nih kamarnya. Di sebelah sini kita dapetin sebuah TV LCD dengan rak memanjang banget. Ada banyak buat nyimpan barang juga. Ini tuh kartunya tuh cuman buat buka kunci kamar aja. Untuk listriknya langsung nyala. Dan sebuah kasur ukuran king size di sini. Kasurnya gede banget seperti ini. Wih. Dan kita juga dapetin ini ya, sepasang sofa. Ada sofa memanjangnya, ada meja kopinya, dan juga satu sofa gitu. Di sini sebuah meja samping dengan steker listriknya. Di sebelah sana juga dapetin meja samping ya, tapi nggak ada steker listriknya sih. Dan kita lanjut di sebelah sininya. Terdapat sebuah meja di sini dengan sebuah tempat duduk juga. Ada room service-nya, informasinya. Ada apa juga tuh, nanti kita cek lagi. Ada sebuah cermin lagi di sini. Dan di sini sebuah tempat tisunya. Untuk amenities alat minumnya di sebelah sini. Nah, ini nih. Kita dapetin sebuah ini ya. Ini tuh kaca ya. Jadi dapatnya satu aja. Sebuah teko pemanas air, sepasang air minum kemasan, gelas, dan ini minuman seduhnya di sebelah sini. Di bawahnya, wih, ini tuh apakah kulkas? Mini kulkas? Betul, kita dapetin mini kulkas. Langsung ada kerasa udara dinginnya. Jadi mini kulkasnya berfungsi ya. Dan sebuah jendela gede banget. Kita buka aja. By the way, AC-nya di sini. AC-nya di set 26 atau nggak dingin ya. Nanti kita set ke yang paling terendah. Karena kita capek banget, kita pengen yang seger-seger. Kita buka dulu aja. Dan untuk akses menuju balkonnya itu dari sebelah sini nih. Dengan cara ditarik, dorong. Dikunci kah? Enggak sih. Didorong. Kita cek balkonnya. Balkonnya luas ya. Dan itu kolam renangnya kelihatan dari sini. Bangunan hotel itu panjang banget, gede banget. Kita tuh di paling ujung ternyata ya. Pantesan tadi lama untuk sampai ke sininya. Jadi seperti itu view dari bagian balkonnya ini. Oh, kolam renangnya itu ya, sudah kelihatan ya di sini ya. Oke. Jadi kayak gitu balkonnya. Di tempat yang lain sih ada tempat ininya. Si sofa-sofanya dikeluarin ya. Tapi kita sofanya di dalam. Kita lanjutin lagi ke kamar aja. Agak keset sih pintunya itu. Pintu balkonnya itu. Jadi seperti itu untuk kamar hotelnya ini. Tutup dulu.
Nah, jadi seperti itu ya untuk kamar hotelnya ini. Kita udah cek kamarnya, sudah cek balkonnya juga. Kita langsung ke kamar mandinya aja di sebelah sini. Kita buka aja ya. Begitu dibuka, di sebelah kiri kita dapetin sebuah bathtub. Jadi kamarnya ini dapetin sebuah bathtub nih. Bathtubnya juga luas. Di sini sebuah cermin, banyak cerminnya ya. Ini tuh bisa dibuka kayaknya. Bentar. Mana kali ini? Sebelah sini kah? Nanti kita cek lagi. Yang pasti ini harusnya bisa dibuka. Kita lanjutin lagi, ada cermin lagi di sana. Ada sebuah cermin besar juga di sebelah sini. Ada sebuah wastafel nih. Wastafelnya ada dua ya, ada sepasang wastafel di sini. Dapetin sebuah alat mandi, amenitiesnya sampo dan shower gel, dental kit juga. Lalu di sini sepasang slipper. Ada ini juga tisu baru. Di sebelah kanan ini kita dapetin sebuah toiletnya. Toiletnya seperti ini. Oh, ditarik ya ini. Toiletnya seperti ini. Toiletnya tuh bidet aja ya, tidak ada jet shower di sini, nggak ada jet showernya. Sebuah tisu toilet. Kita tutup lagi aja. Dan selain shower di sini juga kita dapetin selain bathtub ya, di sini juga kita dapetin sebuah shower roomnya. Dan seperti biasa, kepala showernya seperti itu ya, yang ala-ala raindrop. Ini sepasang ininya, handuknya. Jadi kayak gitu untuk kamar mandi di kamar hotel ini. Ada bathtubnya, ada shower gelnya juga, ada shower roomnya maksudnya. Dan kita mau rehat dulu ya setelah 2 jam perjalanan. Jadi tadi itu dari Ubud kita hotelnya lumayan ini juga ya, mental juga salah pemilihan jadwal. Nanti kita update lagi soal kamar hotelnya ini dan juga fasilitas lainnya di hotel ini. Sekarang kita mau santai-santai dulu dan juga nikmatin fasilitas yang ada di sini sebelum nanti kita bikin summary-nya soal hotel ini yang ada di area Pecatu Uluwatu. Kita rehat dulu aja. Dan sekarang sudah jam 5 sore nih, kita keasikan istirahatnya. Kita mau update soal kamar ini. Pertama-tama untuk TV-nya tuh bukan smart TV dan ini juga nggak nangkep sinyal sama sekali. Jadi ya sudahlah ya, anggap aja TV-nya nggak berfungsi. Kita kan mau liburan ya, bukan harus nyari-nyari siaran gitu ya. Jadi TV-nya seperti itu, nggak bisa dipakai. Untuk kecepatan WiFi-nya seperti ini. WiFi-nya oke ya, stabil dan oke juga. Lalu di sini juga untuk harusnya di sini tuh dapetin view dari bagian kamar mandinya, bathtubnya ada view ke sini, tapi nggak bisa dibuka. Jadi itu ya, kita kebetulan dapat kamar yang bagian ininya tuh nggak bisa dibuka, si jendelanya tuh nggak bisa diangkat ke atas. Jadi kayak gitu aja update kita sementara soal kamarnya ini. Sekarang kita mau ngelihat ke lantai paling atas dan juga fasilitas-fasilitas lainnya di tempat ini. Ini kita update lagi aja fasilitas yang bisa dipakai di tempat ini tuh di hotel ini apa aja. Ada kolam renang, ada gym, dan juga di atas tuh harusnya dapetin view ke bagian sunsetnya. Jadi ya udah, kita mau ke bagian lantai atas dari hotel ini dulu aja. Dan karena untuk ukuran dari hotel di Ululani Dreamland ini tuh termasuk luas, jadi saat untuk menuju ke area lain di hotelnya ini, kita tuh bakal melewati sebuah koridor panjang berisi jajaran kamar hotelnya. Dan sekarang ini sambil menuju ke fasilitas-fasilitas lainnya yang ada di hotel ini, kita sekarang mau bahas aja ya tentang harga kamar menginap di hotel ini. Tapi pastinya untuk harga kamar tuh tetap aja ya bisa berbeda dan berubah tergantung dengan tanggal menginapnya. Dan kalau saat weekday, kita tuh bisa menginap di hotel luas ini tuh dengan harganya tuh mulai dari 400 ribuan aja dong. Termasuk ramah banget di kantong kan ya untuk harga menginap saat di hari kerjanya. Dan 400 ribuan tuh adalah untuk varian jenis kamar deluxe yang tanpa pemandangan dan juga tanpa sarapan pagi. Jadi untuk jenis kamar termurah di hotel ini tuh dapetin view-nya tuh bukan ke arah lapangan golf atau pantai ya. Dan jenis kamar ini juga lah yang kita pesan di hotel ini. Nah tapi jika untuk jenis kamar yang sama tapi plus sarapan pagi, maka harganya adalah menjadi 600 ribuan. Selanjutnya di harga 900 ribuan ada jenis kamar dengan view-nya tuh ke arah lapangan golfnya. Jenis kamar ini cocok nih untuk kamu yang ingin menikmati liburannya tuh sambil duduk santai melihat hamparan hijau dari balkon kamarnya ini. Lalu di harga hampir 1,1 jutaan, ada jenis kamar suite deluxe dengan view-nya tuh ke arah laut. Dan sesuai dengan nama jenis kamarnya ya, untuk jenis ini tuh dari balkon kamarnya kita akan disuguhi view-nya tuh ke arah luasnya laut biru di Uluwatu Bali ini. Nah jadi seperti itu ya untuk informasi jenis-jenis kamar berikut harganya yang ada di hotel ini. Dan sekarang ini kita sudah ada nih di bagian teratas dari bangunan hotelnya ini, yaitu area ballroom hotelnya. Untuk ballroom hotelnya ini tuh luas banget sih. Dan di bagian ujung dari area indoornya ini
adalah lokasi dari outdoor venue dengan sebuah chapel di bagian ujungnya. Nah, untuk area kolam di bagian samping chapelnya ini tuh hanyalah bagian dari dekorasinya aja ya, bukan merupakan kolam renang hotelnya. Lalu untuk view dari bagian tertinggi di hotelnya ini tuh kita bisa dapetin pemandangan laut dan juga lapangan golfnya. Tapi memang sayangnya saat kita menginap tuh lagi mendung nih suasana di Bali tuh. Di hotel ini juga disediakan dispenser air minum ya yang berlokasi dekat dengan area lobi hotelnya. Dan inilah suasana lobi hotelnya saat malam hari. Turun ke lantai bawah dari lobi hotelnya ini, kita akan menuju ke beberapa fasilitas lainnya yang ada di hotelnya ini. Dan sekarang ini kita sedang menuju ke area kolam renang hotelnya. Dan karena hotelnya ini tuh luas, jadi memang ada beberapa lift sih dari lobi hotelnya ini tuh untuk menuju ke bagian kolam renang hotelnya. Ada fasilitas pool cafe aktif juga ya di sekitaran lokasi kolam renang hotelnya. Dan inilah suasana dari area kolam renang yang ada di hotel ini. Kolam renangnya tuh luas memanjang ya, jadi beneran bisa dipakai untuk berenang dengan puas. Dan di sekitar area kolam renangnya juga banyak sediakan kursi dan juga meja. Lalu inilah suasana dari area gym hotelnya. Untuk pilihan alat-alat olahraganya termasuk bervariasi dan lumayan luas sih area gym hotelnya ini tuh. Dan tadi kita sudah lihat ini ya area kolam renangnya sama gym hotelnya ini suasananya seperti apa. Tadi kita habis dari luar sih ya, habis dari salah satu pantai yang dekat banget dari sini. Cuma emang jalan ke arah sananya jadi muter-muter karena udah ditutup jalan yang lama dulu tuh. Tapi pantainya tetap keren sih walaupun kita lihat tadi kemalaman ya. Jadi cuma dapat secuil aja sunsetnya. Itu sunset pertama kita di Bali setelah sebelum-sebelumnya hujan mulu. Untuk suasana malamnya seperti ini ya, suasana malam harinya tuh. Yang pasti cahayanya oke banget, nyaman juga. Kita tinggal ngecek seperti apa suasana sarapan paginya di hotel ini. Sekarang ini kita mau rehat lagi aja nih, nikmatin santai-santai di bagian kasurnya yang luas banget ini. Kita update besok pagi aja ya. Di pagi harinya kita tinggal menggunakan lift aja ke lantai E untuk bisa akses ke bagian restoran hotelnya ini. Dan untuk jam aktif sarapan pagi di hotelnya ini tuh standar ya, yaitu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi hari. Pastinya saat sampai itu kita tinggal verifikasi nomor kamar hotelnya aja ke staff yang ada di area restoran hotelnya ini. Dan inilah suasana dari restoran hotelnya. Untuk pilihan menu sarapan pagi di hotelnya ini tuh termasuk lengkap ya. Di sini kita menemukan jajaran makanan utamanya yang merupakan Indonesian style. Lalu ada juga pilihan omelet, pancake, dan wafelnya. Pilihan minuman dinginnya juga beragam dan juga tersedia pilihan potongan buah dan salad juga. Lalu untuk makanan pelengkap lainnya juga tersedia ya seperti popcorn. Dan untuk pilihan minuman panasnya juga tersedia seperti kopi dan teh. Lalu dari area restorannya juga dapetin view hijau ke arah lapangan golfnya. Ada makanan kukus-kukus juga, pilihan puding, risoles, es buah, dan juga ada sereal juga susu. Nah, di sini juga tersedia nih pilihan makanan penutup lainnya seperti kue, donat, roti, dengan beberapa pilihan selainnya. Jadi untuk sarapan pagi di hotelnya ini tuh termasuk recommended sih. Karena memang pilihan menu makanannya juga beragam dan juga suasana di restoran hotelnya ini tuh termasuk nyaman. Dan setelah tadi kita beres sarapan paginya, artinya kita sudah beres juga nih ya nginepin tempat ini 1 hari 1 malam. Nama tempat ini tuh The Ulunani yang lokasinya tuh ada di Kuta Selatan Uluwatu ya, Pulau Bali. Dan setelah kita beres nginepin tempat ini 1 hari 1 malam, kita mau bahas aja ya kelebihan sama kekurangan soal hotel ini. Seperti biasa kita mulai aja dari kelebihannya. Kelebihan pertama tuh dari lokasinya. Ini ada di Pecatu, jadi dari sini tuh dekat ke beberapa pantai ya. Lokasinya oke. Selanjutnya juga soal fasilitas di hotel ini tuh termasuk lengkap ya. Dari bagian lobinya aja, lobinya luas. Ada juga restoran di sekitar lobinya. Ada juga jasa laundry di sini. Lalu untuk fasilitas lainnya tuh ada kolam renang. Kolam renang itu semi indoor. Ada gym juga dan ada juga di bagian atasnya tuh untuk acara-acara ya. Acara pernikahan juga, chapel semacam itu.
Jadi secara fasilitas umum hotelnya ini tuh udah oke banget ya. Selanjutnya untuk kelebihan selanjutnya soal kamarnya ini, kamarnya luas, dapetin bathtub, wifi-nya cepat, lalu juga untuk AC-nya dingin ya. Overall untuk kamarnya juga oke sih ya, dapetin view-nya tuh. Tapi emang kamarnya tuh sejenis semua, cuman mungkin untuk beberapa varian yang mahal tuh dapetin view-nya ke arah pantai dan juga ke arah hamparan ini ya, tempat golf ya, padang golf gitu ya tempat ini ya. Jadi kayak gitu sih ya. Lalu untuk selanjutnya juga kelebihan selanjutnya soal sarapannya. Untuk sarapannya tuh pilihan menunya termasuk beragam ya, dan juga enak-enak sih. Jadi pilihan menunya tuh nggak monoton, ada banyak pilihannya juga, jadi oke banget. Kita rekomendasiin sih kalau misalnya nginep di sini pesan kamar yang plus sarapan aja. Sekarang kita mulai bahas soal kekurangannya. Kita bahas aja kekurangannya ya. Kekurangan pertama itu ternyata di sini tuh TV-nya tuh nggak ada siaran. Seperti itu, bukan smart TV juga. Lalu kekurangan selanjutnya tuh yang kita rasain sih ya. Ini sih overall nggak banyak kekurangannya ya. Kekurangan itu mungkin kecil-kecil aja. Untuk kamar yang kita dapetin ini tuh di bagian view ke bagian dari bathtubnya itu kita tuh untuk view buka jendelanya nggak bisa. Jadi experience-nya nggak full sih ya. Apakah ada kekurangan lain? Enggak sih ya. Overall hotel ini benar-benar kita rekomendasiin sih untuk kamu yang mau liburan di Uluwatu. Untuk staycation nyaman banget di sini. Dan juga ternyata untuk kolam renangnya tuh setelah kita perhatiin beda ya dengan yang kita kira tuh waktu kita lihat dari balkon itu kolam renang itu bukan ya, itu cuman kayak kolam biasa aja, kolam air aja. Kolamnya itu agak ke dalam lagi dan semi indoor. Jadi kayak gitu aja review lengkap kita soal tempat ini. Kalau kamu suka sama video kita kali ini langsung di like aja. Dan kalau menurut kamu hotel ini juga cocok ya buat liburan kamu, langsung aja dipesan kamar menginapnya. Kita nanti ketemu lagi aja ya di video selanjutnya dari Let's Go Project. Bye.